Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar, sekarang kita akan membahas tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Para pendengar, makna ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia menciptakan jin, Dia menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi tidak benar jika seorang muslim menaruh perhatian terhadap peradaban atau kehidupan materialistis, karena seorang muslim diciptakan di dunia ini untuk satu tujuan, dan dia harus berusaha keras mewujudkan tujuan tersebut, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, setiap seorang muslim yang ingin mewujudkan tujuan hidupnya, yaitu ibadah, maka dia harus mengetahui definisi ibadah itu. Ibadah adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang diciptakan dan diridhoi oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir atau yang tampak maupun yang batin atau amalan hati. Seperti halnya sholat, zakat, puasa, haji. Jujur menyampaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, menepati janji, melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, berjihad di jalan Allah, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, budak, juga kepada binatang. Kemudian berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan yang semisal dengannya. Semua amalan ini termasuk ibadah. Demikian pula cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, bertaubat kepadanya, mengikhlaskan agama kepadanya, bersabar terhadap takdirnya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, ridho dengan ketetapannya, tawakal kepadanya, mengharap rahmatnya, takut dari azabnya, dan yang semisal dengannya. Semua itu adalah amalan itu termasuk wujud ibadah kepada Allah. Para pendengar, Ibnu Qayyim juga berkata, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 58 bahwa Dia menciptakan jin dan manusia bukan dikarenakan butuh kepada mereka dan bukan demi mencari keuntungan, akan tetapi Allah menciptakan mereka
karena kebaikan agar mereka menyembahnya sehingga mereka beruntung dengan segala keuntungannya. Para pendengar yang budiman, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Quran surah Al-Isra ayat 7. Begitu pula dengan firman-Nya dalam Quran surah Ar-Rum ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Yang artinya, dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk dirinya sendiri tempat yang menyenangkan. Para pendengar yang beriman, hikmah diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepada Allah semata. Allah yang telah menciptakan makhluk, maka Dia pula yang berhak untuk diibadahi oleh mereka, bukan selain Dia yang tidak menciptakan mereka. Yang demikian ini merupakan bantahan bagi para penyembah selain Allah. Dan perbuatan-perbuatan Allah tentu mengandung hikmah bagi kita manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, seorang nabi untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Seperti halnya firman Allah tentang dakwah Nabi Nuh dan Hud, Saleh serta Yakub kepada kaum mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada ilah sembahan bagi selain Allah. Maksudnya tidak ada sembahan bagi kita selain Allah. Makna ayat ini adalah Allah mengabarkan bahwa Dia telah mengutus para nabi, telah mengutus rasul pada tiap kelompok umat manusia dengan mendakwahkan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Beribadahlah kepada Allah dan tinggalkanlah peribadatan kepada selainnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Para pendengar yang beriman, semoga kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita manusia ini
untuk beribadah kepadanya. Mari, sebelum waktu kita habis, sebelum terlambat, perbanyakkanlah melakukan ibadah kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan ibadah yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, kita mendapat surganya Allah nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.